Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang inspeksi diri. Ini adalah suatu ketentuan dari BPOM yang diterbitkan pada tahun 2018, yaitu Peraturan Per BPOM 34 ya. Nah, ini tentang inspeksi diri sebelumnya juga telah diatur pada Peraturan Bali POM, yaitu pada tahun 2012. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengevaluasi apakah semua proses produksi dan pengawasan mutu industri farmasi memenuhi ketentuan CPOB. Nah, keduanya ini memiliki program yang sama, yaitu untuk mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan CPOB. Tujuan berikutnya yaitu untuk menetapkan tindakan perbaikan yang diperlukan serta yang harus dilakukan secara independen dan rinci oleh petugas yang berkompeten dalam perusahaan. Nah, keduanya, baik peraturan Per BPOM yang tahun 2018 dan tahun 2012, ini harus dilakukan secara rutin. Nah, standar persyaratan inspeksi diri minimal dan seragam. Jadi ini minimal apa yang harus diinspeksi. Nah, itu ditentukan pada masing-masing ketentuan CPOB ini. Nah, apa saja yang harus dilakukan inspeksi diri? Nah, di sini terdapat ketentuan bahwa yang diinspeksi adalah pada aspek personal, bangunan dan fasilitas, pemeliharaan alat dan bangunan, kemudian penyimpanan bahan awal, pengemas, dan obat jadi. Nah, ini meliputi semuanya begitu ya, baik manajemen maupun tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan penyimpanan, pengemasan, baik bahan awal, bahan pengemas, dan obat jadi. Kemudian juga harus dilakukan inspeksi pada produksi dan pengawasan mutu. Kemudian inspeksi dalam hal aspek dokumentasi, inspeksi dalam hal sanitasi dan hygiene, kemudian juga inspeksi dalam program validasi dan revalidasi. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan inspeksi diri? Nah, aspek dan ketentuan ini diperiksa secara berkala bahwa manajemen industri ya, membentuk tim inspeksi diri yang berpengalaman dalam bidang masing-masing dan memahami CPOB. Inspeksi diri dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Inspeksi diri yang menyeluruh dilakukan minimal sekali dalam setahun. Nah, semua hasil inspeksi diri termasuk saran dan tindakan hendaklah dicatat dan mengevaluasi laporan inspeksi diri maupun tindakan perbaikan. Nah, di sini bahwa kegiatan inspeksi diri ini dilakukan mandiri oleh industri farmasi itu sendiri. Jadi, industri farmasilah yang membentuk tim untuk melaksanakan inspeksi pada industrinya sendiri. Nah, tim ini tentunya ditetapkan dan ditunjuk oleh manajemen, begitu ya. Nah, nanti juga melaporkan hasil inspeksi diri kepada pimpinan. Nah, kemudian nanti pimpinan manajemen itu mengadakan ini ya, rapat tinjauan hasil inspeksi diri. Setelah dirapatkan, kemudian dilakukan tindakan perbaikan. Demikian. Lalu audit mutu. Nah, bedanya inspeksi dengan audit mutu apa? Tadi telah kita pelajari bahwa inspeksi diri itu dilaksanakan oleh atau dibentuk oleh industri
farmasi itu sendiri, lembaga itu sendiri. Nah, untuk audit mutu ini tujuannya adalah melengkapi inspeksi diri. Nah, kegiatan audit mutu ini meliputi pemeriksaan dan penilaian sistem manajemen mutu dengan tujuan yang spesifik. Audit mutu dilaksanakan oleh spesialis dari luar atau independen. Nah, ini merupakan suatu tim yang dibentuk khusus oleh manajemen. Jadi ini merupakan dari pihak luar. Audit mutu dapat diperluas terhadap pemasok dan penerima kontrak. Jadi yang mengaudit itu bukan industri farmasinya, tetapi manajemen ini nanti meminta kepada suatu lembaga untuk melakukan audit terhadap industrinya. Misalnya ini ya, meminta kan itu lembaga akreditasi nasional itu untuk menginspeksi apakah sudah memenuhi begitu ya, memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAN. Misalnya juga ISO. Nah, apakah sudah sesuai standar mutu industri farmasi tersebut? Apakah sudah sesuai dengan ISO? Nah, maka tindakan yang dilakukan adalah tindakan audit mutu. Nah, audit mutu ini dilaksanakan setelah dilakukan inspeksi diri oleh industri farmasi itu sendiri. Begitu ya. Nah, kalau inspeksi diri bisa dilakukan beberapa kali dalam setahun tergantung kebutuhan. Nah, kalau audit mutu itu biasanya berkala gitu ya. Ya sesuai dengan tujuan juga. Misalnya kalau untuk tujuan ini ya eh, perizinan begitu ya. Jadi nanti disiapkan sebelum izin industri farmasi atau izin CPOB-nya, sertifikat CPOB-nya sebelum habis, maka dilakukan permohonan audit mutu begitu kepada lembaga itu. Nah, audit dan persetujuan pemasok. Nah, kepala bagian manajemen mutu bertanggung jawab terkait untuk memberikan persetujuan pemasok, membuat daftar pemasok untuk bahan awal dan bahan pengemas, serta disiapkan dan ditinjau ulang. Jika audit diperlukan, hendaklah menetapkan kemampuan pemasok dalam pemenuhan standar CPOB. Semua pemasok yang telah ditetapkan dievaluasi secara berkala. Gitu ya. Begitulah kira-kira perbedaan antara audit mutu dengan inspeksi diri. Wassalamualaikum.